Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baper semua, kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik Seputar Kanker, di mana pada episode kali ini yang merupakan salah satu episode dari seri State of the Art Terapi Kanker di RSCM. Dalam seri ini kita akan khusus membahas tentang kanker urologi. Apa itu urologi? Nanti Prof. Rizal akan menjelaskan. Kita ketahui bahwa penanganan kanker hampir pada semua jenis kanker merupakan suatu penanganan yang multidisiplin. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya ditemani oleh berbagai pakar, orang-orang hebat yang sangat ahli di bidangnya. Yang pertama adalah dari bidang keilmuan urologi. Bersama kami ada Prof. Agus Rizal Ardihanandi Hamid. Tapi kita kenalnya sebagai Prof. Rizal gitu. Siap. Jadi pendeknya Ya, Prof. Rizal aja ya. Baik, Prof. Kemudian dari bidang radiologi ada Dr. Taufik Agung Wibowo. Halo Dr. Agung, apa kabar? Baik, Prof. Dan dari ilmu penyakit dalam hematologi onkologi medik ada Dr. Wilyo. Hai Dr. Wilyo. Ya, Prof. Selamat Dan siang. dari onkologi radiasi ada Dr. Handoko bersama saya. Iya, Prof. Baik, kita akan mulai nih. Barangkali ke Dr. Agung dulu ya. Karena kan pasti semuanya berasal dari pemeriksaan radiologi ada apa gitu kan. Jadi dalam menentukan terapi, imaging menjadi salah satu kunci utama. Di mana bisa dijelaskan Dr. Agung bagaimana teknologi pencitraan saat ini yang digunakan di RSCM untuk menilai luas penyakit dan merancang strategi terapi yang lebih akurat. Baik, Prof. Ya, selamat siang. Saya dengan Agung dari radiologi. Jadi saya akan menjelaskan apa yang kami punya di RSCM. Jadi kami di instalasi radiologi dan kedokteran nuklir alhamdulillah memiliki alat yang hampir lengkap ya. Hampir lengkap. Jadi kita punya alat-alat mulai dari konvensional seperti USG, lalu yang canggih seperti CT, MRI hingga PET scan. Nah, untuk tumor-tumor di daerah urologi memang CT scan masih menjadi modalitas utama ya untuk pencitraan awal. Namun pada beberapa tumor kita bisa langsung ke MRI, misalnya tumor prostat. Dan alhamdulillah kami baru saja aktif memiliki mesin PET scan yang bisa menilai ekstensi tumor di seluruh tubuh. Dan untuk prostat kita sendiri memang kita belum punya PET PSMA scan, tapi kita bisa menggunakan PSMA-nya dengan mesin spek kita. Walaupun akurasinya tidak seakurat PET scan tapi mendekati. Jadi
secara fungsional bisa menyamai PET scan, nanti bisa dibantu dengan MRI atau CT scan untuk anatomikalnya, Prof. Mungkin Oh, jadi untuk menilai seluruh whole body ya, itu kita bisa menggunakan spek CT. ya kita sudah bisa menyediakan PSMA-nya. Oh, gitu. Jadi karena kita tidak punya galliumnya atau FDG-nya untuk ditempel ke PSMA-nya, kita pakai tekneksiumnya. Kita Oh, punya teknisium ya. teknesiumnya, kita tempel dengan PSMA, nah itu bisa dipakai untuk Tapi menilai dengan alatnya bukan PET tapi dengan spek spek. ya yang kita punya. Ya, Demikian sobat baper sekalian, inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman di radiologi dan kedokteran nuklir. Karena memang PSMA belum ada di kita, maka kita menggunakan PSMA tersebut dengan radioaktif yang lain ya, dan digunakan mesin spek yang ada juga di kita. Jadi intinya adalah pemeriksaan itu bisa dilakukan dan fungsinya kurang lebih sama dengan pemeriksaan PET PSMA. ya, Seperti itu kira-kira ya. ya, Prof. Luar biasa sekali. Baik, nanti kita ketemu lagi. Ya. Kita lanjut dulu ke Prof. Rizal. Prof. Rizal, Ya, Pak. urologi. Coba jelaskan urologi itu menyangkut Ya. apa saja dan yang saat ini terbanyak apa dan overview-nya bagaimana di rumah sakit kita yang tercinta ini. Baik, kalau kita berbicara urologi adalah ilmu atau cabang ilmu yang menangani kasus-kasus traktus urinarius, baik itu laki-laki dan perempuan. Traktus urinarius itu terdiri dari ginjal, ureter atau saluran ureter yang menyambungkan ginjal ke kandung kemih, kemudian kandung kemih serta ke uretra yaitu saluran yang tempat keluarnya urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Juga urologi menangani kasus-kasus sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu seperti testis, kemudian yang cukup banyak adalah prostat, kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini memang hanya ada pada laki-laki. Nah, ini letaknya di dalam antara kandung kemih dan uretra atau saluran kemih. Nah, mengenai overview-nya bahwa kanker urologi saat ini di dunia dan di Indonesia yang terbanyak adalah tetap kanker prostat. Prostat ya. Kanker prostat, kemudian kanker ginjal dan kemudian kanker kandung kemih dan kanker-kanker lainnya. Dengan perkembangan yang sudah kita Itu kerjakan. kira-kira perbandingannya berapa tuh antara prostat, ginjal, dan kandung kemih? Kalau dari data di data secara dunia internasional bahwa untuk kanker prostat itu sekitar hampir 13.000 kasus baru. Bukan setengahnya untuk kanker prostat. Kemudian kanker ginjal setengahnya dari itu sekitar 8 ribuan. Kemudian kita kurangi lagi. Jadi memang jumlahnya makin sedikit. Prostat ya. Ya, jadi nomor 1 memang kanker prostat. Saat ini perkembangannya adalah dengan tadi kemajuan yang sudah dikembangkan dari teman-teman radiologi, kita justru makin bertambah menemukan kasus-kasus yang stadium awal, di mana di sini dalam stadium awal ini peran dari tindakan operatif serta tindakan radioterapi itu menjadi lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Prof. Nah, apakah peningkatan angka kanker prostat ini sehubungan dengan life expectancy di Indonesia pada pria yang bertambah panjang? Kalau dilihat sampai saat ini bahwa sebenarnya di Indonesia data lebih banyak yang kita temukan adalah kanker yang sudah metastasis atau stadium 4. Jadi di Indonesia masih menghadapi masalah bagaimana kita melakukan deteksi dini dengan baik. Jadi bagaimana awareness juga tentu dari kegiatan podcast Baper ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan awareness. Karena seperti diketahui bahwa kanker-kanker di urologi ini sebagian besar itu tidak memiliki gejala karena letaknya berada di dalam tubuh. Mungkin berbeda seperti kanker payudara itu kan berada di luar gitu ya. Atau kanker-kanker yang mudah kita periksa. Dan kanker urologi ini menjadi boleh dikatakan sangat tergantung dari kita melakukan proses screening yang cukup baik. Jadi kalau sudah menimbulkan gejala itu artinya sudah dalam stadium yang lebih tinggi gitu ya. Jadi
Itu yang membuat perkembangan bagaimana cara mendeteksi dini salah satunya, dan dari radiologi dan data di luar negeri sudah menunjukkan tadi dengan perkembangan CT scan, dengan MRI atau plasma PET scan, kita bisa menemukan banyak kasus-kasus yang kita bisa lakukan tindakan operasi. Nah, barangkali Prof. Rizal, karena Prof. Rizal ini sobat baper sekalian harus pergi, jadi kita tuntaskan dulu bertanya, kira-kira deteksi dininya bagaimana? Ya, nah ini dia. Dan juga gejala, jadi agar informasi ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi sobat baper sekalian, karena tadi dikatakan Baik. kan Ya. pada seperti keseluruhan kasus kanker di Indonesia kan 70% kan sudah ada anak sebar di mana-mana dan sebagainya. Nah, bagaimana nih? Ya. Dan mulai kapan harus memeriksakan diri? Baik, sebenarnya pemeriksaan deteksi dini untuk kanker di urologi itu mudah. Sebagai contoh, misalnya untuk kanker ginjal, kandung kemih, kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi yang tidak membutuhkan radiasi. Jadi boleh dikatakan dampak ketakutan dari para screening para pemirsa untuk melakukan screening kanker ginjal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan data dari luar negeri sudah menunjukkan kalau kita melakukan screening ultra USG yang dikombin dengan medical check up setiap tahunnya, itu memang banyak ditemukan kasus-kasus yang stadium awal. Dan ini juga sudah mulai banyak kami temukan di RSCM ini di tempat praktek bahwa dia datang pemeriksaan. Dan kalau untuk kanker ginjal kandung kemih ini itu tidak ada usia minimalnya, karena biasanya ya sesuaikan saja dengan medical check up. Jadi mungkin usia 30 tahun yang mulai dirutinkan, dan kita tinggal tambah armamentarium untuk ultrasonografi. Kemudian yang khusus untuk kanker prostat ini sangat tergantung dengan pemeriksaan darah, yaitu PSA. Memang disarankan pemeriksaan PSA ini di atas 50 tahun. Dan yang menarik sebenarnya bahwa pemeriksaan laboratorium PSA ini sangat mudah. Tidak perlu seperti pemeriksaan gula darah yang harus puasa. Jadi datang ke laboratorium untuk diperiksakan itu langsung dikerjakan. Dan ini juga kembali lagi dimudahkan dengan dikombinasikan dengan medical check up, itu bisa di screening. Nah, kalau mulai ada gejala, ya semua gangguan buang air kecil seperti bangun malam hari, merasa kencingnya terganggu, kemudian ada darah apalagi, itu kita baru screening kita periksa lebih jelas, lebih detail lagi. Tapi itu tadi bahwa mungkin lebih dari 50% yang stadium awal itu tidak ada gejala sama sekali, dan memang dengan deteksi tadi kalau kanker prostat dengan PSA dan kanker urologi lain dengan USG itu sudah sangat baik dan sangat cukup. Ya, jadi istilahnya Prof. Rizal, kalau kita lagi jalan-jalan ada laboratorium, kita mampir periksa PSA bisa ya? Bisa. Jadi walaupun itu kelebihannya. Saya nggak tahu apakah sudah kalau misalnya ingin di cover BPJS untuk screening PSA ini di puskesmas. Ya saat ini masih belum masih dalam perjuangan ya. Terus terang RSCM juga dengan saat ini tim kami dengan tim dari FKUI, kita berkolaborasi mencoba pengembangan bagaimana bisa menciptakan pemeriksaan PSA yang lebih affordable. Itu yang sedang kita kerjakan. Lebih murah maksudnya? Ya, affordable pasti lebih murah begitu, Prof. Luar biasa sekali. Baik, kalau mengenai pengobatan bagaimana? Kapan kita harus melakukan pembedahan? Baik. Dan kapan kita harus memberikan pengobatan tambahan lainnya? Ya, pada prinsipnya adalah kanker dibagi menjadi 3 kelompok. Kanker yang masih lokal atau terlokalisir, kanker yang sudah masih terlokalisir tapi sudah menyebar ke jaringan sekitar, dan kanker yang sudah menyebar. Untuk kanker yang masih terlokalisir, peranan dari bedah dan radiasi itu sangat dominan. Yang kanker yang sudah menyebar baru menyebar jaringan sekitar, lebih dominan radiasi, dan juga bisa pilihan operasi tapi sangat terbatas. Tentu yang sudah metastasis atau menyebar jauh itu tentu terapi sistemik, dan saat ini justru dikombin dengan terapi radiasi. Itu
itu cukup baik. Hormonal? Ya, terapi sistemik itu Salah termasuk satunya terapi hormonal, hormonal. kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi itu sudah cukup banyak. Nanti mungkin Dr. Wulyo yang bisa lebih lebih banyak bisa menjelaskan hal tersebut. Tapi semua pengobatan itu ada di Indonesia dan ada di RSCM dan sebagian besar terjamin oleh BPJS. Kalau untuk terapi operatif saat ini memang tentu karena teknologi baru itu memang berkaitan dengan biaya ya, Prof. Tapi dari sisi saat ini manajemen sudah bekerja sama. Sebagai contoh terapi tindakan. Jadi gini, saat ini bahwa terapi bedah itu sangat tergantung dengan robotik. Karena robotik ini memiliki kelebihan yaitu presisi. Di mana paling sederhananya adalah robot ini tidak tremor seperti tangan manusia. Sehingga kita bisa melakukan operasi itu diseksi lebih Karena prostat itu kecil sih ya. Betul sekali. Di atasnya ada Betul sekali, Prof. Dan letaknya di dalam. Usus, di belakangnya. Yang cukup membanggakan pada saat itu atas bantuan dari direksi RSCM, kita termasuk rumah sakit pertama yang mengaplikasikan biopsi prostat dengan robotik tahun 2019. Dan saat ini itu merupakan salah satu pilihan yang boleh dikatakan semua yang kita curigai atau pasien-pasien itu lebih memilih tindakan robotik karena kemampuan dia mengarahkan jarum kita ke titik yang sangat kecil tadi disampaikan. Kalau 1 senti kalau nggak pakai robot saya pun bisa kesulitan. Itu sejak 2019 kita kerjakan dan cukup banyak. Dan untuk pasien-pasien BPJS dari manajemen RSM memikirkan yaitu subsidi silang atau support bagaimana bisa. Nah, teknologi yang terakhir yang dikembangkan adalah robotic surgery. Robotic surgery ini sudah diaplikasikan kasus-kasus yang awal seperti kanker prostat, kemudian kanker ginjal, ya. Saat ini di RSCM masih dipinjamkan peralatan robotik sehingga tetap bisa digunakan untuk tindakan operasi di urologi, begitu, Prof. Luar biasa sekali Sobat Baper sekalian. Sudah banyak sekali informasi yang kita dengar dari Prof. Agus Rizal mengenai A to Z tentang kanker prostat. Pindah dulu ya Prof. Rizal. Baik ke Dr. Wulyo. Dr. Wulyo, seiring berkembangnya ilmu onkologi medik, bagaimana RSCM menerjemahkan kemajuan tersebut ke dalam praktek nyata terapi sistemik untuk pasien kanker prostat? Kita bicara prostat aja dulu yang paling banyak ya. Dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi onkologi medik, peranannya memang pada kanker prostat yang stadium lanjut tadi yang menurut Prof. Rizal ya, Prof. Jadi yang kanker prostat yang masih sensitif terhadap hormon dan kanker prostat yang sudah resisten terhadap hormon. Obat-obatan memang berkembang di kanker prostat yang masih sensitif hormon. Ada obat androgen deprivation therapy, kemoterapi, novel hormonal terapi. Itu memang sangat berkembang di luar negeri. Sedangkan untuk di RSCM awalnya memang kita menggunakan androgen deprivation terapi saja, tapi untuk yang high volume disease yang simptomatik kita sudah dual terapi menggunakan kombinasi androgen deprivation terapi dengan kemoterapi docetaxel ya, Prof. Lalu ada lagi obat-obat novel hormon terapi, namun kelihatannya masih restriksi, tapi kalau di RSCM Kencana kita bisa menggunakan obat-obatan yang baru yang novel ini seperti abiraterone, enzalutamide, apalutamide tuh semua per oral. Jadi buat pasien nggak sulit, Nyaman ya. aman, Nyaman ya. nyaman. Masih restriksi kalau untuk pasien BPJS. Tapi kalau di RSCM Kencana sih sudah tersedia, Prof. Untuk yang hormon resisten kanker prostat juga
obat-obatan baru sudah ada, misalnya imunoterapi pada pasien-pasien yang, namun ada pemeriksaan khususnya, jadi pemeriksaan MSI. Kalau dia MSI-nya high, kita bisa berikan imunoterapi. Lalu kalau ada mutasi BRCA, itu juga kita ada obat-obatan khusus yang bisa kita berikan per oral. Jadi kita bisa minum. Demikian, Bro. Ya, jadi intinya adalah untuk sistemik itu pengobatan yang seluruh badan ya. Iya, Bro. Itu ada yang kelompok hormonal dan kelompok yang targeted tadi ya. Betul, Bro. Dan semua tersedia di Indonesia. Sudah tersedia, Prof. Iya, sudah tersedia, akan tetapi belum semua di cover oleh BPJS Ya, seperti belum itu semua kira-kira di-cover ya. oleh BPJS, tapi Kalau yang tadi tersedia. dikatakan Doxotaxel itu kemoterapi itu di cover. Itu di cover, Prof. Di cover. Jadi kita bisa berikan dual terapi, kombinasi androgen deprivation therapy dan kemoterapi Doxotaxel. Tapi kita mesti lihat-lihat dulu ya, Prof. Rizal ya, pasiennya kalau kita kolaborasi meeting hari Jumat, kita pilih yang high volume disease, artinya tumornya besar sekali, metastasis tulangnya juga di beberapa tempat, dan yang simptomatik, jadi dia akan mengeluh gitu. Itu kita berikan kombinasi. Tapi kalau yang standar, kita masih menggunakan yang standar juga, pemberian androgen deprivation therapy saja, Bro. Baik, terima kasih. Sebelum ke Dokter Handoko nih, karena tadi berbicara tentang bergejala. Seringkali kan gejala kanker prostat ini kan samar dengan gejala benign prostat hipertrofi kan. Gimana tuh Prof. Rizal? Ya, itu sangat Ada benar. nggak yang kurang lebih trik-triknya yang membedakan ya kan? Kalau Ini prostat ini laki semua nih. Nah, iya, karena sebenarnya sama-sama membesar kan, Prof. Sama-sama menutup saluran uretranya. Jadi keluhannya sama. Makanya itu yang disampaikan tadi, begitu sudah mulai bergejala, ya kita harus berpikir ini pembesaran akibat atau gangguannya akibat pembesaran prostat jinak atau kanker prostat. Disitulah tadi peran-peran bahwa kita melakukan PSA, biopsi, kemudian PET scan tadi untuk di kanker prostat. jadi kalau ada gejala tetap harus dilanjutkan pemeriksaan untuk Betul. memastikan bahwa itu Ya. apakah kanker atau hanya Betul. pembesaran prostat saja. Ya, dan boleh saya sedikit tambahkan bahwa dengan tadi perkembangan biopsi prostat robotik tadi, malah kita menemukan usia pasien yang lebih muda, lebih banyak 50 sampai 55 tahun, di mana sebelum perkembangan itu kita menemukan selalu di atas hampir 60 tahun. Ya, kita menemukan lebih muda, dan dari perkembangan dari Dr. Taufik yang dengan MRI kita bisa melihat lesi yang sangat kecil, kita menemukan volume kanker prostatnya itu sangat kecil, jadi kurang dari 1 cm akibat perkembangan biopsi prostat robotik tersebut. Makasih. Ke Dr. Handoko. Iya, Dr. Handoko ini dari onkologi radiasi, apalagi tadi mendengar Prof. Rizal mengatakan even dalam prostat 1 cm, jadi parsial, jadi benar-benar terlokalize ya kan. Barangkali Dr. Handoko bisa menjelaskan teknologi-teknologi dalam radioterapi, bagaimana kita belakangnya kan ada usus kan yang lewat gitu. Di dalamnya ada uretra yang lewat. Nah, bagaimana kita menghindari agar organ-organ ini tidak terlalu terpapar yang akan menyebabkan juga keluhan pada pasien. Iya, Ya, silakan. Prof. Makasih, Prof. Jadi radioterapi itu memang seperti kata Prof. Rizal, sangat memiliki peran yang sangat penting ya, Prof ya. By early stage, locally advanced maupun bahkan metastasis saat ini. Dan radioterapi ini perkembangan teknologinya sangat cepat sekali. Dulu hanya radiasi 2D. Kalau radiasi 2D di sinar prostat boleh dikatakan side effect-nya Ususnya kena besar, semua ya. iya. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan late effect yang terjadi. Tapi saat ini itu tidak pernah lagi digunakan untuk pasien-pasien yang bisa cure ya, Prof ya. Pasien-pasien saat ini diberikan paling tidak IMRT atau VMAT, Prof. Jadi kita ada 2D, 3D, IMRT, VMAT. Dan dari sisi radiasi dulunya karena banyak organ normal di sekitarnya,
diberikannya dosis kecil-kecil. Jadi dan prostat itu kan relatif sedikit Tidak sensitif, iya, kurang sensitivitasnya sensitif kurang sedikit sehingga memerlukan dosisnya lebih per kali. per kali. Jadi radiasi prostat zaman dulu lama sekali Prof, sampai 2 bulan 38 kali. Nah, dengan perkembangan teknologi kita bisa memberikan yang lebih fokus, apalagi kita bisa meyakini saat ini, oh kelenjarnya nggak kena semuanya bebas, jadi benar-benar real early stage dengan PSMA tadi, kita bisa kasih hanya localize. Dan saat ini kita rutin memberikan radiasi yang hanya 1 bulan selesai, 20 kali. Dan rata-rata selama ini pasien-pasien yang kita amatin keluhan di saluran cerna, saluran kencing relatif sangat kecil, minimal kurang dari 5%. Dan banyak juga yang usianya udah tua-tua 80-an tahun, datang radiasi sendiri, pulang radiasi sendiri dan masih bisa jalan-jalan. Jadi relatif sangat baik ya Prof ya untuk Dan radioterapi. bagaimana menghadapi tantangan yang ditawarkan oleh Prof. Rizal bahwa sudah bisa menemukan dan Dr. Agung sudah bisa menemukan lesi prostat yang kecil sekali di dalam jaringan prostat tersebut. Iya. Tentunya ada upaya-upaya kita melakukan terapi yang tidak mengenai seluruh prostat. Iya. Gimana Iya Bro, kalau perkembangannya? saat ini prostat itu kan kelenjarnya orang khawatir ada multifokal ya. Jadi biasanya tetap akan kita berikan base dose pada seluruh prostatnya, tetapi memungkinkan untuk nodul-nodul kecil yang bisa kita lokalisir dari MRI, karena kita mampu sekarang memfusi gambar MRI dengan gambar CT scan pasien. Jadi titik-titik yang memang jelas positif itu bisa kita eskalasi dosisnya Bro. Jadi dosisnya lebih tinggi ya. Iya. Baik, demikian sobat baper sekalian. Jadi teknologi memainkan peran dalam penanganan kanker prostat. Kita bicara prostat dulu, kita belum bicara ginjal dan mungkin lain kesempatan kita fokus prostat. Kita lanjut, barangkali Prof. Rizal ada 1-2 pesan untuk sobat baper sekalian tentang bagaimana nih kita menuntaskan masalah, mengurangilah beban karena pasien kanker prostat di Indonesia ini. Baik, dari data perhitungan sisi ekonomi bahwa beban kalau pasien kanker itu semakin tinggi stadiumnya itu semakin besar. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Wulyo, kalau sudah memerlukan terapi-terapi sistemik itu tentu biayanya karena setiap bulan ya segala macam itu mohon maaf itu lebih banyak, sehingga yang perlu ditekankan bagaimana kita melakukan deteksi dini sehingga beban secara ekonomi itu bisa kita kurangi. Dan kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa memang tindakannya tidak seumur hidup jadinya. Kayak tindakan operatif tidak perlu seumur hidup, tindakan radiasi pun juga tidak seumur hidup. Dan tentu ini membutuhkan kerjasama tim multidisiplin yang tadi sebenarnya Dr. Wulyo sudah sampaikan. Paling tidak kami di RSM sudah cukup rutin. Jadi kami berempat ini sebenarnya kurang satu lagi. Patologi anatomi, karena patologi anatominya perempuan ini sebenarnya satu lagi. Itu kita bertemu secara rutin di setiap hari Jumat seminggu sekali untuk membicarakan kasus-kasus baik dari yang kanker prostat yang stadium awal sampai stadium lanjut, dan menurut kami bahwa ini bisa memberikan hasil yang lebih baik. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Wulyo, kita menentukan nih bahwa kasus-kasusnya ini lebih cenderung ke sisi yang mana terapinya yang menurut kita secara bersama-sama dengan berbagai macam keahlian mana yang terbaik buat pasiennya. Itu, Bro. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi kuncinya satu adalah kolaborasi multidisiplin untuk kebaikan dari pasien. Barangkali luar biasa sekali. Kalau Dr. Agung ada 1-2 pesan? Ya, ingin beritahu aja, hampir semua pemeriksaan radiologi untuk menunjang diagnosis dari tumor-tumor di bidang urologi itu ditanggung oleh BPJS. Yes. Mulai dari yang konvensional sampai yang Spek canggih. itu ditanggung ya? Ya. Spek itu juga ditanggung, kecuali ada satu yang terobosan terbaru itu terapi sekaligus diagnostik. Jadi istilahnya teranostik.
Jadi dia memakai lutetium, Lutetium ya itu 177 ya? 177 itu memang masih mahal sekali ya. Jadi itu menjadi solusi ketika tumor prostat yang sudah terlalu sistemik dan sudah resisten dengan obat anti hormonal. Nah itu bisa membantu untuk kasus-kasus seperti itu. Seperti dok. Ya. Prof. Jadi harapannya suatu saat nanti lutetium itu juga bisa di-cover oleh BPJS. Ya, harapannya kita bisa melakukan pemeriksaan PET scan, Iya. PSMA, dan lutetiumnya juga. Lutetium itu harus didahului dengan PSMA Ya. PET scan ya. Iya. Ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Dokter Agung. Kalau Dokter Wulyo barangkali ada yang mau disampaikan? Ya Prof, memang ke depan setiap rumah sakit mempunyai keunggulan, saling berkompetisi untuk mengobati pasien. Nggak hanya pasien-pasien di dalam negeri, bahkan juga kan pasien-pasien di luar negeri juga kita mesti memberikan terapi yang terbaik tadi dengan multidisiplin. Ini sudah merupakan standar di luar negeri. Jadi di pusat-pusat kanker di dunia juga sudah lebih dahulu melakukan hal tersebut dan kita juga melakukan hal tersebut. Jadi inilah keunggulan di RSCM ya Prof ya. Kita bisa berbicara dalam satu tim untuk kebaikan pasien. Terima kasih. Handoko ada? Dokter Iya. Handoko? Ya Prof, mungkin pesan untuk Sobat Baper, jangan khawatir kalau kena kanker harus berobat ya Prof ya. Maksudnya walaupun prostat ini relatif lebih baik ya dibanding kanker lain, pertumbuhannya. Tapi gimana pun ini cancer, jadi harus diobatin. Dan dengan pengobatan yang baik, banyak bapak-bapak kanker prostat 5 tahun juga masih sehat-sehat. Bahkan 10 tahun Iya, juga. betul. Iya. Iya. Usia yang terbanyak tuh usia berapa sekarang ya Dokter Prof Rizal? Masih range-nya antara 60 sampai 70 60 tahun. sampai 70. Tapi mulai banyak yang lebih muda dari Lebih 60 muda. tahun. Kemudian Ya. kita di atas 70 tahun juga mulai banyak, bahkan sampai yang 80 tahun yang masih cukup fit sebenarnya Jadi seperti itu. intinya banyak kanker prostat, pasien kanker prostat yang survive ya sebenarnya. Jadi Ya. kalau ada apa-apa terjadi kemudian hari bukan karena kankernya tapi karena usianya, begitu ya kira-kira. Ya, dilihat dari perkembangan saat ini dengan tadi temuan-temuan dan perkembangan teknologi obat-obatan yang sudah ini itu sangat berbeda sekali Prof Tati bahwa paling tidak yang kami rasakan selama di RSM bahwa pasien yang mendapatkan terapi tambahan atau dual terapi tadi, kemudian atau operasi atau radiasi, itu angka harapan hidupnya lebih panjang. Kalau kita lihat perbedaan antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda, sehingga kita bisa memberikan harapan sedikit lebih baik buat pasien. Tentu juga kami sampaikan bahwa dengan kita bersama-sama, dengan tidak hanya saya sendiri tadi, dengan tim yang lain gitu, begitu juga sama siapa yang ketemu pasiennya duluan, tentu kita akan bicara bersama-sama dalam penanganan ini lebih baik. Intinya adalah bahwa harus komit untuk berobat ya. Betul. Berobat itu harus dilakukan dengan teratur dan berkesinambungan. Jadi tidak stop obat gitu sebenarnya kan. Baik Sobat Baper sekalian, demikianlah kita telah melihat bagaimana tim onkologi RSCM menghadapi tantangan besar dalam perawatan kanker dengan komitmen dan kepedulian yang besar, luar biasa sekali, dengan dedikasi, kolaborasi, dan secara inovatif yang terus berkembang di RSCM menjadi kunci utama dalam memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Dalam kali ini adalah kita berbicara tentang kanker keganasan urologi, tapi khususnya pada kanker prostat. Dengan waktu juga maka kita akan mengakhiri acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan dapat merupakan suatu informasi yang bermanfaat, berguna bagi Sobat Baper sekalian. Dan juga bukan hanya untuk Sobat Baper, akan tetapi juga diinformasikan, diinfokan, disosialisasikan baik ke sahabat, kerabat, tetangga, sehingga informasi yang benar ini menjadi informasi yang akan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan ini kami mohon diri
Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.